Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa segala hal dalam hidup kita tidak lepas dari campur tangan dan anugerah Tuhan. Termasuk keberadaan kita hari ini. Nah untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali meminta campur tangan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, iluminasi dari Tuhan sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dan firman-Mu dapat menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau. Hamba-Mu yang berkekurangan biar Tuhan yang menolong sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Makasih Bapa, tolonglah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita membaca firman Tuhan sebelum kita merenungkannya. Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Imamat 20 ayatnya yang ke-7. Imamat 20 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, 100 tahun sampai dengan 200 tahun setelah Martin Luther, sang reformator itu melakukan reformasi terhadap gereja saat itu. 100 sampai 200 tahun kemudian ada banyak sekali hal menarik yang terjadi di dalam gereja. Ada banyak perdebatan dan konflik di dalam gerakan reformasi sendiri. Nah satu hal yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini adalah mengenai munculnya gerakan pietisme oleh para penerus Martin Luther. Pietisme awalnya merupakan perkumpulan beberapa orang atau seperti kelompok tumbuh bersama atau KTB yang hari ini banyak dilakukan oleh gereja-gereja. Nah awalnya mereka adalah perkumpulan yang disebut dengan Collegia Pietatis atau yang berarti perkumpulan untuk kesalehan. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ini menjadi sebuah gerakan besar dan kemudian dalam tanda kutip melakukan reformasi dari sisi yang lain, yakni menekankan pentingnya kesalehan Kristiani yang diajarkan Kristus. Pietisme ini memberikan kritik terhadap beberapa gerakan reformasi yang bagi mereka hanya menekankan pentingnya pemahaman doktrin yang tepat, namun tidak mengubah kehidupan karakter orang Kristen. Jika saat itu Lutheran atau sebagian pengikut Luther menekankan pentingnya baptisan sebagai tanda atau identitas orang Kristen, maka bagi para pietisme atau penganut pietisme, bagi mereka lahir baru, pertobatan, kesalehan Kristiani merupakan tanda utama bahwa seseorang tersebut dapat disebutkan Kristen. Nah, sederhananya mereka berpikir bahwa seseorang yang dibaptis belum tentu dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Seseorang yang dibaptis belum tentu sudah mengalami lahir baru secara total. Nah saudara, dengan kata lain, kekudusan hidup merupakan tanda yang paling penting dari identitas orang Kristen. Hidup yang meniru Kristus adalah identitas mutlak orang Kristen. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu ketakutan tokoh-tokoh pietisme adalah adanya orang Kristen yang ke gereja, namun ternyata mereka belum mengalami lahir baru, belum ada pertobatan, dan tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Padahal arti gereja atau definisi gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengalami kehidupan yang baru. Singkatnya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus, saudara-saudara. Nah hari ini kita perlu berhati-hati saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada banyak gereja atau orang Kristen yang rutin ke gereja tetapi sebenarnya belum lahir baru, belum bertobat, dan tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Bahkan lebih dari itu ada banyak aktivis Kristen atau aktivis gereja atau para pelayan gereja yang kita jumpai ternyata belum lahir baru, belum betul-betul bertobat, dan tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Bayangkan saja jika orang-orang yang mengaku Kristen atau bayangkan saja jika para aktivis atau pelayan di gereja ternyata adalah orang-orang yang belum bertobat. Orang-orang yang tidak punya waktu berdoa. Orang-orang yang hidupnya tidak kudus. Maka betapa hancurnya kumpulan itu.
Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita perlu berhati-hati. Banyak gereja yang mengabaikan kekudusan, mengabaikan lahir baru. Dan ada banyak orang Kristen yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, berdoa saja mereka jarang. Karena itu mari kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita menerangi jalan hidup kita melalui firman. Dan mari kita memancarkan Kristus melalui kehidupan yang kudus yang lahir dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Hal ini tentu saudaraku tidak mudah. Kita semua berjuang untuk hidup kudus dan melawan dosa. Namun kita bersyukur karena di waktu yang sama Allah memberikan kita anugerah dan kekuatan melalui Allah Roh Kudus agar kita mampu hidup berkenan di hadapannya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya dengan demikian, hanya dengan hidup kudus, hanya dengan hidup yang memancarkan Kristus, kekristenan bisa bercahaya menerangi dunia yang semakin gelap. Karena jika tidak, kekristenan malah akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang mengklaim diri Kristen, tetapi hidupnya jauh dari Kristus, menjadi batu sandungan bagi dunia di sekitar kita. Kiranya kita boleh menjadi berkat dengan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari Bapa, kami begitu lemah, kami begitu rapuh. Sulit bagi kami untuk menaati kekudusan yang Engkau perintahkan. Namun di waktu yang sama kami bersyukur karena anugerah Tuhan, Engkau memberikan kami diri-Mu sendiri untuk menebus dan menguduskan kami. Engkau juga mengutus Allah Roh Kudus untuk memampukan kami untuk hidup kudus. Ya Allah, terima kasih banyak. Karena itu biar kehidupan kami ditolong oleh Tuhan, boleh hidup dengan baik, kudus dan menjadi berkat. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini. Mari kita hidup benar, kita hidup kudus, kita punya waktu berdoa, kita punya waktu berbicara dengan Tuhan, punya waktu baca firman. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.